Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu Prapaskah pekan yang pertama. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, pada hari ini dalam masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, kita kembali diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan agar kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Pertama, seruan pertobatan bagi Niniwe. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah Nabi Yunus yang diutus Tuhan untuk memperingatkan penduduk Niniwe. Kota Niniwe dikenal sebagai kota yang penuh dengan dosa, tetapi ketika mendengar seruan pertobatan dari Yunus, seluruh penduduknya, mulai dari raja hingga rakyat kecil, merendahkan diri, berpuasa, dan berbalik kepada Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 3 ayat 10. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Pertama, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Pertobatan sejati bukan hanya dalam kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Dan yang ketiga, ketika kita berbalik kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Ia penuh belas kasih dan siap mengampuni kita. Yang kedua, jangan mengabaikan tanda Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang yang meminta tanda darinya. Ia berkata bahwa mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus? Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari sebelum akhirnya keluar. Ini menjadi gambaran tentang Yesus yang akan wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sayangnya, banyak orang pada zaman Yesus tidak percaya, meskipun tanda-tanda keselamatan sudah begitu jelas. Mereka melihat mujizatnya, mendengar ajarannya, tetapi tetap menutup hati. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberikan begitu banyak tanda dalam hidup kita. Ia berbicara melalui firman-Nya dalam kitab suci. Ia hadir dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Ia bekerja melalui peristiwa hidup kita, entah suka maupun duka. Namun apakah kita sungguh membuka hati untuk mendengarkan dan mengikuti kehendak-Nya? Yang ketiga, bertobat dengan hati yang tulus. Masa Prapaskah adalah waktu rahmat untuk bertobat. Bukan sekadar menyesali dosa, tetapi berani mengubah hidup menjadi lebih baik. Dalam Mazmur ini kita berdoa, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Mazmur 51 ayat 12. Pertobatan sejati harus diawali dengan kesadaran diri bahwa kita membutuhkan belas kasih Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan kembali hidup kita. Adakah hal-hal yang masih menjauhkan kita dari Tuhan? Memperbaiki hubungan dengan sesama. Adakah orang yang perlu kita maafkan atau kita minta maaf? Meningkatkan hidup doa dan amal kasih. Adakah kita sudah memberi waktu yang cukup untuk Tuhan dan membantu sesama? Bagaimana kita mengaplikasikan bacaan hari ini? Pertama, jangan menunda pertobatan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, bukalah hati untuk mendengar suara Tuhan dalam firman-Nya dan dalam pengalaman hidup kita. Dan yang ketiga, jangan meminta tanda dari Tuhan, tetapi belajarlah melihat kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Sama seperti yang Ia berikan kepada orang-orang Niniwe. Jangan sampai kita seperti orang-orang dalam Injil yang menuntut tanda, tetapi tetap menutup hati. Mari kita jadikan masa Prapaskah ini sebagai momen untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Semoga Tuhan memberkati dan menuntun langkah kita dalam perjalanan persiarahan, pengharapan, perjalanan pertobatan di masa Prapaskah ini. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.